Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Alam Ciptaan Allah yang diampu oleh Bapak Dosen Dedi Wisman MPD. Langsung saja pembahasan pertama, yaitu pengertian lingkungan ciptaan Allah. Lingkungan menurut Islam mencakup semua usaha kegiatan manusia dalam sudut ruang dan waktu. Lingkungan ruang mencakup bumi, air, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta semua yang ada di atas dan di dalam perut bumi, yang semuanya diciptakan Allah untuk kepentingan umat manusia, untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia. Karena alam semesta memang diciptakan Tuhan untuk manusia. Manusia mempunyai kewajiban untuk memelihara alam, untuk keberlanjutan kehidupan, tidak hanya bagi manusia saja, akan tetapi bagi semua makhluk hidup yang lainnya. Tindakan manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan dan mengabaikan asas pemeliharaan dan konservasi sehingga mengakibatkan terjadinya degradasi dan kerusakan lingkungan merupakan perbuatan yang dilarang atau haram dan akan mendapatkan hukuman. Sebaliknya, manusia yang mampu menjalankan peran pemeliharaan dan konservasi alam dengan baik, maka baginya tersedia balasan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu kasih sayang terhadap binatang. Sejak kecil kita diajarkan untuk berkasih sayang, bukan hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada makhluk hidup lainnya, termasuk binatang. Sebagai manusia, kita harus membiasakan diri memelihara dan menyayangi binatang. Allah menciptakan alam dan sekitarnya, termasuk di dalamnya binatang. Allah anugerahkan kepada manusia begitu banyak manfaat yang dapat diambil dari binatang tersebut. Adapun cara kita untuk menunjukkan rasa kasih terhadap binatang yaitu dengan cara memberinya makan dan minum, hindari menyiksa binatang, menolong binatang yang terjebak, menjaga habitat binatang, tidak memburu hewan yang dilindungi, dan sebagainya. Lanjut ke permasalahan yang ketiga yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ibani Anaya. C. Kasih sayang terhadap tumbuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat Maha Pengasih kepada hambanya. Selain menciptakan manusia, Allah menciptakan pula tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan yang utama bagi manusia. Manusia perlu makan nasi, jagung, gandum, ketela, sagu, ubi sebagai makanan pokok. Semuanya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Untuk membuat perobotan rumah tangga memerlukan kayu sebagai bahan baku. Untuk keindahan rumah dan pekarangan diperlukan taman yang ditata dari warna-warni bunga dan rumput-rumputan. Itu pun termasuk tumbuh-tumbuhan. Manusia memelihara binatang ternak yang makanan pokoknya dari rumput-rumputan, itu pun tumbuh-tumbuhan juga. Karena itu sudah kewajiban bagi manusia agar bumi dan isinya termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan serta lingkungannya dapat kita sayangi dan dilestarikan. Kita olah dan kita makmurkan, bukan malah kita telantarkan dan kita buru, yang semuanya itu sebenarnya hanya untuk kepentingan kita atau manusia dan anak cucu kita sampai akhir zaman. Cara merawat tanaman agar tumbuh dengan subur sebenarnya dapat dilakukan dengan mudah.
mudah. Bahkan kita bisa mempraktekkannya sendiri tanpa bantuan jasa karder. Beberapa ilmu merawat tanaman agar tumbuh subur mungkin diketahui sebagai orang hanya sebatas penyiraman dan penumpukan. Akan tetapi hal tersebut belum cukup sepenuhnya, sebab ada faktor penting lain yang mendukung kesuburan tanaman. Ada beberapa cara agar tumbuh-tumbuhan dengan subur, antara lain yaitu: pertama, memilih dengan tempat media tanam; kedua, memilih tempat untuk menanam, memilih tanaman yang tepat, memberi sinar matahari yang cukup, menyiram tanaman dengan teknik yang tepat, mengatur suhu dan kelembapan, memastikan tanaman bebas dari hama, memotong bagian yang kering atau mati, menggunakan pupuk alami, memberikan nutrisi penting untuk tanaman, rutin mengganti pot, memangkas rumput liar, menjaga kesehatan di sekitar taman. Baiklah, dari kesimpulan makalah tadi, yaitu kita diwajibkan untuk menjaga lingkungan. Karena apa? Karena kita dan lingkungan merupakan suatu keterkaitan yang bergantungan. Jika lingkungan kita tidak sehat, kita pun akan terdampak penyakit, begitu pula sebaliknya. Dan kita harus menyayangi seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan, karena mereka juga berhak untuk kita sayangi dan kita rawat dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami akhiri, kurang dan lebih saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.